ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحيح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا وقرب رجاؤنا أخيرا إلا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk sarapan pagi ruhaniyah kita. Mudah-mudahan ruhaniyah kita tambah sehat, tambah seger, jadi hidup. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kitab Bulughul Maram, masih kepada tema tentang zikir dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kita melaksanakan sholat. Jadi banyak zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk di dalam hadis yang ke-306 ini Rasulullah SAW berwasiat. Berwasiat itu artinya bahwa ini adalah hal yang penting. Makanya Nabi kemudian ajarkan, Nabi kemudian wasiatkan kepada salah seorang sahabat beliau yang namanya Mu'adz. Tentu wasiat Rasulullah SAW tidak hanya untuk sahabat Mu'adz saja,
tapi tentu juga untuk kita sekalian, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulla salatin antaqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini wasiatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Mu'adz, usika, saya berwasiat kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna, kata Rasulullah, janganlah engkau lalai, janganlah engkau meninggalkan dubura kulla sholatin, selepas sholat wajib. Jadi kata Rasulullah, kalau kita habis sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu jangan lalai, jangan lupakan doa ini, kata Rasulullah. Antakula, hendaknya kalian berdoa, bermohon kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni ala zikrika. Allahumma, duhai Allah, inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, a'inni ala zikrika, bantulah aku untuk mengingat engkau. Ini satu ketawaduan. Jadi rendah hati kita bahwa kalau kita ini tidak dibantu oleh Allah, rasanya tidak mungkin kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dibantu oleh Allah, rasanya kita tidak bisa melaksanakan sholat. Kalau tidak dibantu oleh Allah, rasanya kita tidak bisa mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Ini satu kerendahan hati kita bahwa apapun ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya daya untuk kita beribadah, taat kepada Allah, ruku dan sujud, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya apapun. Jadi jangan pernah merasa kita sholat atas kemauan kita sendiri, atas kekuatan kita sendiri, tidak. Makanya Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, kalau kalian sudah sholat, selesai sholat, maka bacalah doa Allahumma inni ala zikrika, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, duhai Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku wahai Allah. Tolong apa? Untuk mengingat engkau. Ini penting. Jadi meninggalkan kesombongan bahwa kita merasa bisa, merasa mampu. Untuk mengingat Allah saja kita nggak bisa kecuali dibantu oleh Allah. Untuk mengucapkan kalimat takbir saja rasanya berat kalau tidak dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrika, dan Allah, bantulah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bantulah aku untuk bisa bersyukur kepada engkau. Kelihatannya remeh, kelihatannya sepele. Syukur, berterima kasih kepada Allah kelihatannya ringan. Tapi nyatanya tidak semua orang itu mampu dan mau untuk bersyukur kepada Allah. Hanya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah saja itu kadang-kadang rasanya berat. Untuk mengucapkan terima kasih saja rasanya berat.
Kadang kita dikasih oleh orang yang orang itu kemudian sering menyakiti kita atau pernah menyakiti kita, menzolimi kita, kemudian kita dibantu oleh dia. Kita mau mengucapkan alhamdulillah, terima kasih itu saja rasanya berat. Padahal terima kasih, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya terima kasih itu akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita bermohon untuk dibantu oleh Allah bisa bersyukur qaulan au fi'lan. Baik bersyukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, au fi'lan atau bersyukur dengan anggota badan kita, dengan ibadah, dengan ngaji, baca Quran, sholat, puasa dan lain sebagainya. Itu bentuk dari syukur kita secara fi'lan, perbuatan kita. Wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku, untuk memperbaiki sholatku, untuk memperbaiki setiap ibadah-ibadahku, baik di malam maupun di siang hari. Ini kita minta kepada Allah untuk diberikan oleh Allah perubahan atau perbaikan dari ibadah kita. Nah, kita kalau nggak punya kesadaran ini untuk memperbaiki ibadah, wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah, ini rasanya kemudian kita seolah-olah ibadah kita sudah sempurna. Kayak gini aja sudah benar. Ini yang benar. Ini yang paling benar dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya rasa dan doa wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku untuk memperbaiki sholatku, ibadahku. Ini rasanya kemudian tadi munculnya adalah merasa sudah benar, merasa sudah bisa, akhirnya tidak mau belajar. Ini yang penting di dalam hati kita. Makanya kita belajar terus supaya memperbaiki kualitas ibadah kita. Misalnya kualitas ibadah kita Jumatan, setiap pekan sekali kita akan dikasih oleh Allah hari Jumat, yang Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, intinya hari atau induknya hari, yaitu sebagai Idul lil Muslim, sebagai idnya atau hari rayanya umat Islam. Tapi kadang-kadang kita sudah dikasih keistimewaan hari Jumat, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Bahkan Allah katakan wazarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tapi kadang-kadang kita melihat di masyarakat kita, khotib sudah berada di mimbar, masih ada yang ada di warung, masih ada yang di kantor, masih ada yang di jalan. Padahal apa? Perintahnya Allah, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Kalau kita tidak ada niatan untuk perubahan, perbaikan terhadap ibadah kita, rasanya kemudian berangkat Jumat telat-telat itu rasanya sudah cukup. Berangkat Jumatan, khotib sudah berada di mimbar, itu seolah tidak apa-apa. Jadi gambarannya seperti pengajian aja. Dianggapnya khutbah Jumat seperti pengajian. Kalau pengajian datang telat nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah Jumat datangnya telat, tidak dianggap sebagai Jumatan yang sempurna. Karena apa? Karena dua khutbah pertama dan khutbah kedua itu sebagai badalun,
sebagai ganti 2 rakaatnya zuhur. Jadi zuhur itu berapa rakaat, Bu? 4 rakaat. Jumatan berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya zuhur yang tidak dilaksanakan itu diganti dengan 2 kali khutbah. Artinya apa? Kalau kita hadir Jumatan tidak mendapatkan khutbah, sama saja sholatnya kurang rakaat. Makanya khutbatul Jumat itu bagian dari rukunnya sholat Jumat. Jadi jangan kemudian nanti saja wong masih ceramah, dianggapnya khutbah Jumat ceramah. Beda khutbah Jumat dengan pengajian. Kalau pengajian tadi nggak apa-apa, kita datang agak-agak terlambat atau di separuh sedang ceramah nggak apa-apa. Tapi kalau khutbah Jumat, hendaknya kita sebagaimana perintah Allah, idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk mengingat Allah. Wazarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Makanya kita sekalian di dalam beribadah tadi diajarkan oleh Rasulullah, habis sholat kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu. Karena mengingat Allah tadi, rasanya kalau tidak dibantu oleh Allah aras-arasan. Bahkan mau sholat Jumat yang sepekan sekali saja, ini mau sholat itu rasanya kadang-kadang berat sekali. Sampai tadi berangkat Jumat, khotib sudah berada di mimbar, sudah khutbah, bahkan kadang-kadang sudah diikomahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru berangkat ke masjid. Ini kan salah besar. Makanya harus kemudian kita berdoa terus memperbaiki kualitas ibadah kita. Padahal Jumatan itu sebentar. Paling Jumatan umumnya kita itu khutbah paling banter 15-20 menit sudah selesai. Nanti ditambah sholatnya paling banter 5-10 menit. Ya rata-rata kalau Jumatan kita itu setengah jam. Setengah jam Allah minta kepada kita fas'au ila zikrillah wazarul bai', tinggalkanlah jual beli untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kadang-kadang kita ini masih telat-telat datang mendatangi sholat Jumat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal andai kata kita bandingkan dengan umat yang lain yang diterangkan di dalam Quran, Bani Israel itu juga diberikan oleh Allah hari raya hari Sabtu. Sabtu disuruh oleh Allah Bani Israel itu khusus untuk ibadah. Jangan kerja, jangan mencari ikan, jangan apa-apa kecuali fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Jadi di hari Sabtu itu fokus. Allah katakan hari Sabtu, artinya apa? Sehari full. Jangan kerja, jangan apa-apa kecuali ibadah kepada Allah. Orang Bani Israel memang gak kerja di hari Sabtu, tapi di hari Jumat itu dia sudah memasang kail, memasang jala, agar di hari Sabtu itu meskipun gak kerja tetap mendapatkan ikan. Jadi ikannya masuk ke dalam perangkap jala mereka. Ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi penelitian ini Bu Isna, kenapa orang Bani Israel itu di hari Sabtu tidak boleh mengail ikan. Apakah di hari itu mungkin ikan-ikan sedang berkembang biak, sehingga meskipun
mereka tidak menangkap tapi jalannya itu tetap dipasang, Allah tetap dalam keadaan murka. Ini mungkin perlu diteliti. Mungkin apakah hari Sabtu itu memang proses perkembangbiakan ikan, sehingga tadi ketika hari Sabtu sudah dilarang jangan menangkap ikan, kok masih menebar jala, ini Allah Subhanahu wa taala murka. Saking murkanya kemudian disabdo oleh Allah, dinas oleh Allah, kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka-mereka itu kera yang hina. Kenapa kera yang hina? Karena mereka itu punya sifat-sifat keserakahan. Disuruh berhenti tidak bekerja malah bekerja. Disuruh jangan menangkap ikan malah jalannya itu disebar. Ini contoh yang konkret yang Allah angkat di dalam Al-Quranul Karim. Mereka kaum Bani Israel yang punya hari raya Sabtu, kemudian Allah melarang mereka untuk bekerja, kok kemudian mereka tetap menebar jaring, itu saja dilaknat oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka kera-kera yang hina. Ini kalau kita bandingkan dengan kita, andai kata, dan memang Allah sudah memberikan kita yaumul Jum'ah, hari Jumat, yang Allah katakan idza nudiya lis-salami yaumil Jum'ah, ketika telah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Nyatanya masih banyak yang belum sholat. Masih banyak yang sholatnya terlambat. Andai kata ini kita bukan umat Rasulullah SAW, mungkin sama akan dinas oleh Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka-mereka kera yang hina. Untungnya enggak disabdo oleh Allah. Andai kata disabdo, mungkin kita kebanyakan itu wajahnya sudah enggak berupa manusia. Jadi banyak kera, di sana ketek, di sana kera. Jadi kelihatannya sudah bukan manusia lagi. Tapi karena kita ini umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita kadang salah, kadang maksiat, kadang berdosa, masih saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Oh, barangkali nanti bisa berubah. Oh, barangkali nanti taubat. Oh, barangkali nanti bisa memperbaiki terus. Makanya diajarkan oleh Rasulullah doa wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki sholatku, untuk memperbaiki ibadah. Sama juga kita, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat kemudian sholatnya merasa cukup, seperti ilmu yang kita dapatkan sejak kecil, seolah ini sudah cukup, sudah tidak perlu lagi tambahan, ini juga enggak benar. Kadang kita sholat meskipun sudah tahu, sudah paham dari kita kecil, kadang kita doanya masih juga kita enggak paham apa yang kita mohonkan kepada Allah. Dari mulai bacaan takbir Allahu Akbar sampai kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, i'tidal sami Allahu liman hamida, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sampai tahiyat akhir. Kita kadang-kadang bacanya itu baca yang sudah rutin. Jadi bukan lagi permohonan, permintaan kita, tapi itu sudah kayak mesin saja. Kayak mesin itu ya ketika kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, hati kita sudah tidak ada lagi rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu sudah kemudian tidak ada rasa lagi untuk mensucikan Allah. Padahal ruku sujud itu kita dalam rangka mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu artinya apa? Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, memuji Allah dengan segala pujian. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita memuji Allah, zat yang azim, zat yang agung.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita memuji Allah zat yang maha tinggi, maha a'la. Ini kadang-kadang hati kita sudah tidak ada rasa itu. Karena saking rutinnya, sudah saking hafalnya, refleks saja. Kalau kita takbir ya Allahu Akbar, kalau kita ruku ya Subhana rabbiyal azimi, sujud ya Subhana rabbiyal a'la. Jadi sudah rutin, sudah jadi mesin secara otomatis. Yang ini kemudian hilang daripada rasa hati kita kepada Allah. Itu bagian dari apa yang disebut sebagai lali, ghafil. Makanya kita dalam sholat gak boleh ghafil, gak boleh lalai. Bahkan Allah kemudian memberikan peringatan keras, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Allah kasih peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Jadi kalau kita itu sholat ya sholat, tapi lalai, ini jangan sampai kemudian dicap sebagai pendustaan agama. Orang yang lalai dalam agama kita atau disebut sebagai orang yang ghafil, itu yang pertama kata Allah, orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Alhamdulillah majelis ini juga nanti mengadakan yatiman, Bunyi. Ini luar biasa, mudah-mudahan ini bagian dari menghilangkan sifat ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pendusta-pendusta. Yang kedua yaitu fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholat bagaimana yang celaka? Orang yang sholat tapi dalam keadaan lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi sholatnya lalai. Lalai dalam sholat itu yang bagaimana? Dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau dari segi fikihnya, orang yang disebut sebagai lalai dalam sholat itu adalah orang yang sholat yang sudah keluar dari waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah. Misalnya kita sholat subuhnya sudah 6:30, sehingga usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala, itu sudah termasuk orang yang lalai di dalam sholat. Jadi orang yang lalai dalam sholat secara fikih adalah orang yang sholat tapi sudah di luar waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena apa? Karena sholat adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan Allah. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kita misalnya saking semangatnya kemudian nambah sholat lagi yang wajib, ini nggak boleh. Ya sholat duhur waktunya dari matahari tergelincir ke barat sampai dengan bayang-bayang melebihi dari benda. Kemudian masuk waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari berarti masuk waktu maghrib sampai dengan mega merah hilang. Kalau mega merah hilang berarti sudah masuk waktu isya. Waktu isya habis sampai terbitnya fajar sidik. Fajar sidik itu terbit berarti masuk waktu subuh. Waktu subuh habis ketika matahari terbit dari arah timur. Ini waktu-waktu tidak boleh keluar dari itu. Maka ketika kita sholat keluar dari waktu, itu berarti sudah mendapatkan cap ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Termasuk lalai juga tadi, ketika kita kemudian sholat tapi tidak memahami apa yang kita baca.
kita tidak tahu tujuannya kita sholat. Nah ini bisa saja kemudian dianggap sebagai lalai, manakala kemudian kita tidak mau belajar. Sudah nggak bisa, nggak belajar, nggak mau ngaji. Tapi kalau kita masih mau belajar, mau membaca, mau ngaji, meskipun tadi kita kadang nggak paham apa yang kita baca, yang kita ucapkan, insya Allah masih ada maklumnya, asal mau ngaji. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, berikan pengajaran kepada kita, mintalah 3 hal. 1, minta dibantu untuk bisa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, minta dibantu untuk supaya bisa bersyukur. Yang ketiga, minta dibantu oleh Allah supaya kita perbaiki terus ibadah kita. Terus menerus kita minta kepada Allah untuk memperbaiki terus kualitas sholat ibadah kita. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Ini penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man qara'a, barang siapa yang membaca ayatal kursi, ayat kursi. Hafal bunyi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah ini namanya ayat kursi. Jadi kita nggak usah rebutan kursi, kita sudah dikasih ayat kursi. Jadi nggak usah ikut-ikutan rebutan. Atau Pak Ari ini masih mau rebutan kursi lagi kan? Tapi ini Allah kasih kursi yang luar biasa, namanya ayat kursi. Yang barang siapa membaca ayat ini dubura kulli sholatin, setelah sholat maktubatin, sholat wajib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka tidak ada yang menghalanginya untuk kita masuk surga. Jadi ini jalan tol. Jalan yang bebas hambatan. Kalau kita habis sholat tidak lepas dari ayat kursi. Habis sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Habis zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masing-masing berapa kali? 33 kali. Kemudian ditambah dengan ayat kursi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang sanggup untuk menghalangi kita masuk surga. Artinya jalan bebas hambatan. Ini ayat kursi yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita kemudian lepas dari ini, lewat dari membaca ayat kursi. Meskipun kita bacanya mungkin karena sibuk, ibu-ibu pas lagi masak belum selesai, sholat rampung, zikirnya sambil jalan, baca ayat kursinya sambil
masak. Baca kursinya, ayat kursinya mungkin sambil kita mengendarai motor dan lain sebagainya. Kalau kita pas lagi sibuk. Jadi jangan ditinggalkan. Ini hal yang penting karena ini adalah tiket masuk tol menuju surganya Allah. Bayar boten, gratis. Gratis. Kalau bayar tolnya Jokowi itu bayar. Ini tolnya Gusti Allah masuk surga. Tiketnya cuman kita habis ibadah sholat baca apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Makanya sekali lagi kita ingat-ingat baca ayat kursi habis sholat wajib. Wazada Tabrani, dan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani itu ada tambahan. Setelah kita baca ayat kursi, tambahannya apa? Baca qul huwallahu ahad. Karena ayat kursi dan surat Al-Ikhlas ini sama-sama ayat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi yang mentauhidkan Allah, mengingatkan bahwa Allah itu zat yang esa tunggal. Surat Al-Ikhlas juga sama, mengingatkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syukur bisa 3 kali. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Jadi khataman. Artinya kalau kita habis sholat baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu seperti khatam Al-Quran. Panjenengan pun khatam Quran, Bu. Alhamdulillah dengan 3 kali surat apa? Al-Ikhlas khatam Quran. Syukur tambah lagi ta'awudzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Ini insyaallah. Kharaja min shalah. Kita keluar dari salat kawaladat ummu. Itu seperti kita baru saja dilahirkan dari rahim seorang ibu. Jadi kita habis salat itu bersih lagi, suci lagi, tidak punya dosa lagi. Luar biasa. Makanya mari kita terus menerus memperbaiki sholat kita, ibadah kita, dan jangan lupa apa yang disarankan oleh Rasulullah. Habis sholat baca istighfar, habis sholat baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad. Insyaallah kita termasuk ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu mungkin ada yang mau ditambahkan.